Satu-satunya orang yang berani motong gue nyanyi. Bukan. Bentar lagi mikir. Kebalik ya. Ini kan kehidupan saya. Iya. Harusnya saya ini. Tapi kan aku pengen tahu. Di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Mulai Mas. Mulai. Aku dulu. Nanti aku bilang 1, 2, hiji, 2, 3, der. Mas Ari Lasso gitu. Diulang nih. Nggak usah. Itu udah terlanjur. Gue tadi lagi nyanyi. Satu-satunya orang yang berani motong gue nyanyi. Biasanya itu terusin Mas sampai selesai. Iya. Karena kata orang suara gue tuh enak. Iya, benar. Ini langsung Mas mulai. Bener. Kan Seumur hidup Le. Kan di sini mau ngobrol, bukan mau nyanyi. Ya tapi boleh dong. Ya boleh nyanyi tapi nanti gitu. Kan kita mau mengupas tentang masalah karir di nyanyi juga. Ya, saya dulu ya. Tapi tadi enak suara gue. Enak, pas banget nih ke kupingnya juga gitu. Tapi kenapa dihentikan? Ya, aku pikir kan di YouTube juga udah ada ya. Di TV, di CD ada. Iya, di CD ada. Di kaset piringan hitam juga masih ada. Iya benar. Nggak ada piringan hitam nggak ada. Nggak ada. Yang lu ambil dulu. Yang lu ambil terus, Mas, batal Mas. Nanti gue ditangkap beneran. Iya. Aku tuh itu tuh. Aduh. Hiji 2 3 der Ari Lasso. Om Sule. Mas Ari Lasso legend ini luar biasa ini. Enggak Le. Gue bukan legend lah. Lama. Ya tapi Lawas. Tapi kan masih bertahan di dunia entertain apapun itu gitu. Alhamdulillah puji Tuhan. Itu luar biasa sih kalau menurut aku. Karena orang masih mau. Itu aja. Tapi Mas Arinya juga masih mau. Hah? Mas Arinya juga masih mau. Iya, tetapi kunci kita bertahan itu Iya. bukan hanya karena usaha kita. Oke. Karena orang masih mau Le. Kadang kita udah jungkir balik. Kalau orang udah nggak mau, ya nggak mau aja udah. Iya. Bener gak? Iya benar. Iya loh Le. Benar. Kita mau usaha apapun, ketika memang Tuhan dan orang itu udah memutuskan. Iya. Tapi usaha itu tetap harus. Tapi kan usaha Mas Ari itu di dunia entertain begini ya. Mas Ari itu tidak menganggap bahwa walaupun orang-orang bilang Mas Ari legend, tapi Mas Ari itu apa ya? Maksudnya kayak padi itu. Merunduk gitu. Artinya masih welcome ilmu dengan, padi. Ya, masih welcome dengan junior. Mau collab sama Andre, mau saya kan mau nggak mau saya juga junior di dunia entertain. Iya, Dulu Mas Ari. gini Om Sule. Legend itu kan predikat yang orang sematkan. Kita ini kan semua sama-sama di dunia seni ini kan sama-sama kerja. Ya. Sama-sama berkarya dalam bentuk apapun. Mau dia anak muda, mau dia dari dunia komedi, mau dia dari dunia model seperti Kang Sule gitu Ya, kan. saya dulu Coverboy 94. Mau dunia sinetron, semua teman. Iya. Dan ketika kita dihadapkan pada pilihan dan ternyata orang mau nyoba kita di luar sebagai penyanyi, kita coba dan ternyata orang suka, ya udah. Why not ya? Why not? Kita coba, namanya juga berkesenian gitu. Luar biasa. Tapi saya tahu lah, orang-orang juga tahu ya Mas Ari Lasso sebagai penyanyi, ya kan. Lagunya juga meledak pada waktu itu, bahkan Pada waktu itu ya. ya, tapi sampai sekarang juga kan dipakai di TikTok. Iya. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Ada lagu yang satu lagi tuh yang kemarin kita obrolin tuh bukan itu. Bayangkan. Bayangkan. Bilang kau datang. Oh, semua nyanyi itu, merinding Ku tuh. perlu bahagia. Lagunya Piyu Padi. Nah, kita itu? yang menciptakan Piyu Padi. Apa judulnya? Penjaga Hati. Nah itu sebetulnya. Tapi sebelumnya kan ada satu lagi yang Hampa kan. Hampa, betul. Luar biasa. Mas Ari dulunya tuh cita-cita nyanyi atau dokter, jadi atau preman atau apa? SD. Ah, SD pengen jadi insinyur. pengen jadi insinyur. Insinyur bangunan. Karena gua itu selalu kagum ngeliat teman-teman tukang bangunan kalau ngebangun. Nggak tahu kenapa orang nyemen,
ngaduk, terus nata bata, terus bisa bikin apa profil-profil, tuh gue seneng banget. Seneng banget. Akhirnya pengen jadi insinyur bangunan. SD. SD. Setelah SMP? Terus kelas 5 SD mulai denger lagu Queen. Udah sejak itu SMP bulat pengen jadi penyanyi. Memang dari SMP udah pengen jadi penyanyi. Queen yang itu yang Mamma Mia, Mamma Mia. Mamma Mia let me go. Mamma Mia. Itu. Oh, itu. Bener lagu, memang lagu itu. Itu. Kelas 4 SD. Waktu di desa denger, loh ini kok ada lagu. Jadi gue kesetrum lah. Kayak musik sulit misalkan kesetrum dunia lawak apa. Misalkan Benyamin atau siapa. Gue kesetrum Queen tuh. Jadi suka tuh di situ. Suka dan jatuh cinta, udah musik udah nggak bisa lepas. Tiap hari kerjanya dengerin lagu aja. Gitu. Pengen jadi penyanyi SMP. Berarti setelah pengen jadi insinyur bangunan, terus denger lagu, pengen jadi penyanyi. Langsung, beneran. Dan SMP makin bulat, kenapa tau nggak? Gua itu paling nggak bisa dan paling berat bangun pagi, Kang Sule. Tukang begadang ya? Iya, dan berat bangun pagi itu. Jadi gue pengen, aduh kerjaan apa ya yang gue nggak perlu bangun pagi. Oh iya, paham. Iya, jangan iya. sampai gue seumur hidup gue harus bangun pagi jam 6. Beneran. Kantoran, aduh gak kebayang. Beneran gue. Makin bulat karena bangun pagi 5:30 itu siksaan. Bener. Ya, mohon maaf ya, maksudnya seumur hidup lo harus bangun 5:30 pagi gitu. Tidak bisa menikmati ngopi di rumah. Itu cita-cita gue tuh pokoknya pengen gue tuh bisa di rumah, bisa ngopi, bisa baca koran, bisa denger lagu dulu sebelum kerja. Oke. Nah kalau kita kerja kantor kan nggak bisa kan, nggak bisa. Benar. Kasih jalan sama Tuhan lah jadi penyanyi, jadi anak band. Bangun bisa jam 9, bisa jam 8. Penerbangan pagi ya sekali-sekali, ya kan, bangun pagi sekali-sekali gitu. Itu juga nggak tidurnya siang. Habis itu tidur lagi kan, kita berangkat lagi. doang tidur nunggu manggung malam gitu. Berarti percaya nggak ada permintaan doa itu yang akhirnya dikabulkan? Apa yang kita bayangkan tiap malam, yang kita impi-impikan itu doa ternyata. Ternyata ada ilmunya, ada ayatnya tuh di agama apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu inginkan, kalau itu kamu bayangkan terus itu lama-lama terwujud, beneran loh. Dan terwujudnya gampang banget tuh Sul. Gue bikin band nggak terlalu bagus di SMA gitu, biasa-biasa aja, tiba-tiba Dani ngajak gue. Rik, lulus SMA, kita rekaman ke Jakarta. Hah? Dani Sauleka? Bukan. Siapa? Bukan. Bentar lagi mikir. Lagi mikir. Dani Adi. Bukan. Sebentar ya. Oh, Dani Sauleka. itu Daniel. Kok jadi Gak ada. Mentok. Mau nyoba cepet gak bisa. Gak bisa. Aduh. Oke, Mas Dani Ahmad. Iya. Ahmad Dani. Rekaman ke Jakarta. Nah, itu temen. Satu SMA. Satu SMA beda kelas. Beda kelas. Oke. Tapi ngeband bareng udah. Oh, ngeband bareng. Diajak lah sama Ahmad Dani. Lagu-lagu apa? Oh, tenang aja udah ada lagunya. Ya udah lulus SMA berangkat ke Jakarta tuh. Oh, lulus SMA udah di Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Oh, berangkat ke Jakarta. Semester 2. Ngapain? Rekaman. SMA udah rekaman. Lulus SMA. Wow. Umur 18 tahun 18 tuh. tahun. Naik kereta, gue inget banget keretanya kereta Jayabaya tuh, nggak ada AC, harga tiketnya 8.000. Gue inget banget. 8.000. KRD. KRD Bekasi. KRD ke Bekasi, ke sini. Oh, iya. Itu KRD. Iya. Ke sini ke Tangerang itu KRD. Kereta malam gitu. Oke. Ya udah di Jakarta akhirnya rekaman, itu terbentuk Dewa itu. Oh, rekaman terbentuklah Dewa. Tapi meledak tuh ya. Nah itu kalau misalkan itu nggak meledak, gue balik kuliah loh, Le. Bener, Le. Oh. Terpaksa kantoran tuh. Oke. Meledak terus. Mungkin kalau nggak meledak jadi insinyur bangunan lagi ya? Ya, gue kuliah ekonomi. Ganti lagi? Iya. Saat itu kan ngetren. Iya benar. Fakultas apa? Ekonomi. Iya. Dan gue ekonomi di UNER lah, negeri gue. Oke. Terima di UMPTN. Berarti akhirnya nggak ngambil selesai. kuliah, nggak selesai kuliah. Semester 5 gue pindah Jakarta. Pindah ke Jakarta karena Karena ya tuntutan, terus dapat duit. Orang kan kalau kita zaman dulu udah punya duit,
Jadi malas sekolah ya? Iya. Benar. Pegang duit itu kan, manggung. Ngapain juga? Ngapain gitu kan. juga. Duit Terus udah aku punya. dikeluarin sama Sekolah. dosenku. Oh. Jadi gue mau minta cuti. Pak, aku minta cuti dong. 6 bulan, 1 tahun untuk ke Jakarta. Udah nggak usah, kamu nggak usah kuliah, kamu nyanyi aja. Iya. Padahal dia kesel aslinya. Tapi saya berterima kasih sama dia Sama sekarang. Pak Wahyudi namanya, Pak Profesor Wahyudin. Wahyudi. Iya. Masih ingat ya? Kemarin 2 tahun lalu ketemu. Oh. Ketemu, dia udah sepuh gitu. Terus gimana? Ingat nggak masa-masa itu? Ingat dia. Dia ingat. Dia Terus gimana? ngusir. Nangis ya. Nangis. Kenapa? Ternyata saya mengingat dia untuk momen itu. Pak Wahyudi ingat nggak dulu gini. Iya, nangis pelukan kita. Beneran. Udah nggak usah kuliah. Marah aslinya tuh males ngeliat gua. Oke. Gitu. Karena rada-rada teler gitu waktu itu. Oh. Zaman-zaman muda ya. Iya, zaman-zaman muda. Zaman muda. Rada Oke, teler. akhirnya ya berkarirlah di situ ya. Di musik sampai Di sekarang. musik sampai sekarang. Ya, akhir-akhir ini kurang lah ya. Iya. Gak ada. Karena pandemi ya. Tapi kan masih ada ada show nyanyi-nyanyi. Ya ada. Ya kan? Seminggu sekali. Terus ya. di Ari Lasso and Friends juga nyanyi-nyanyi. Sepotong. Setiap Sabtu ya itu ya. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu. Belum Sabtu. Sabtu Minggu ada show. Ya. Sabtu doang kayaknya. Oh, Sabtu doang. Iya, ya, kemarin berarti ini. salah ya, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya Pak siapa tuh yang tadi? Profesor Wahyudi. Nah, Pak Profesor Wahyudi juga sebetulnya dia nggak berpikir kalau misalkan Mas Ari hilang, berarti dia kehilangan bayaran kuliah. Mestinya, tapi kan itu ke negeri. Oh negeri ya? Iya, jadi oh negeri ya? negara. Oh, ya nggak terlalu mahal ya. 120.000 per semester. Gue inget banget. 120.000. iya. Udah bayar sendiri tuh kuliah saat itu. Berarti yang menjadi nangisnya Pak Wahyudi itu karena Mas Ari ingat momen itu. Ingat momen itu. Dan Berarti dia nangis menyesal. Enggak. Gue juga nggak tahu kenapa. Terharu lah. Terharu. Iya benar. Kamu gara-gara nyanyi kamu sekolah mau jadi anak apa kamu kan mungkin gitu. Iya, tapi ternyata dia berhasil. benar. Ternyata dia benar. Iya, ternyata berhasil. Oh, ini gue sambil gini apa? apa-apa. Ternyata berhasil. Jadi di Dewa lah itu ya. Nah, setelah Dewa itu kan mulai itu Pak Ahmad Dhani sendiri pernah ya kan? Pernah Ahmad Band. Gue keluar. Oh. Karena kasus lah. Oke. Oh, Mas Ari sempat keluar. Ya keluar. Dikeluarin apa keluar? Keluar. Mengundurkan diri. Ngilang. Iya cabut karena gue harus menikah. Oh gitu. Emang harus kalau harus menikah harus ngilang. Menikah dan belum sehat lah. Oh, pada waktu itu. Ya, oke. Jadi gue ngerasa nih kalau gue terus-terusin gue pakai terus gue bisa mati nih. Oke. Apa gunanya gue ngetop? Apa gunanya ngeband kalau duit habis cuman buat gituan? Gue pulang Surabaya, akhirnya gue cabut lah dari Dewa diganti Once. Oh iya benar, diganti sama Once. Tapi dengan cabutnya ini berhasil ya sebetulnya keluar dari itu. Ya gue nggak pernah menyesali apapun yang pernah terjadi saat itu. Gue pernah sengsara, pernah nggak bisa makan bener-bener sampai akhirnya ternyata Solo itu ya gue sampai sekarang ketemu Kang Sule bisa kemana-mana ya gara-gara mungkin gue keluar dari Dewa. Ya nggak ada yang disesali, hidup kan ya jalan lah. Tuh. Sekarang kan akhirnya jadinya Solo, tapi lagu Solo juga kan sempat ada yang meledak kan? Sebenarnya gue itu kan dari Jakarta, Surabaya, bukan penyanyi Solo sebenarnya. Oke. Penyanyi Surabaya. Masuk. Tapi ternyata kalau bernyanyi sendiri itu namanya solo karir. Iya. Dijulukilah penyanyi Solo. Padahal saya penyanyi Surabaya. Gitu. Tapi maksudnya gini. Mas Ari dari band jadi penyanyi solo. Iya, padahal gue Surabaya. Bukan kota. Ini bukan kota Solo. Jadi kan ada istilah gini. Ada istilah duet, ya kan? Duet itu berdua, ya kan? Trio bertiga, 4 kuartet, 1 Solo, 5 Jogja, 6 Surabaya, 7 Papua. Tapi berhasil ya. Ya, syukurlah. Alhamdulillah ya. Ya Sule juga luar biasa, gue ngikutin Sule itu dari tahun 2009. Dari zaman di TPI itu. TPI 2005. Trans 7 maksudnya. Oh iya. Iya kan, bener kan? Acaranya OVJ kan? Bener. Untuk sempat ketemu juga kan di 7 waktu itu.
ada di Pas Mantap. Karirnya kan juga panjang. Ya alhamdulillah. Dari tahun berapa, Masul? Pertama. Menasional. Ya. 2005. Sekarang udah 15 tahun, panjang loh. 15 tahun sih. Tapi kalau mulai terjun di dunia hiburan 89. Lokalan ya? Lokalan. 89. Di mana tuh? Di Cimahi. Kota apa? Apa kecamatan apa? Kecamatan Cimahi Utara. Cimut berarti. Jalan Kamarung. RT 5 RW 3. Itu rumahnya. Rumah di situ. Panggung-panggungnya di jalan apa aja? Panggung-panggungnya di jalan mana aja. Ada yang hajat tetangga di situ, Agustusan gitu aja. Lokal Cimahi ya. Ya, lokal Cimahi. Gimana rasanya sekarang seperti ini dengan segala hal yang dimiliki, luar biasa. Gue pertama kali kesini kaget loh Kang Sul. Karena bener ya, orang seperti Kang Sule fight 15 tahun di sebuah stasiun TV ini bisa nampung berapa orang nih di sini, lebih dari 50 orang ya. 40-an lah ya. Enggak lah, 30 kurang lah. Ya sama ART segala macam. Ya kurang lebih segitulah. Itu gimana bisa mencapai itu? Maaf. Kebalik ya. Ini kan report saya. Iya. Harusnya saya yang nonton. Tapi kan aku pengen tahu. Ya Anda bikin podcast dong. Oh iya. Nanti undang saya. Oke. Ya udah akhirnya sudah Mas Ari itu di titik yang orang udah tahu lah Mas Ari Lasso itu siapa ya. Tapi Mas Ari itu nggak diem di satu bidang. Kalau kita lihat YouTube main gara-gara ya lulu juga lah. Enggak dong. Sebelumnya YouTube gua kan isinya nyanyi sama makan. Iya tahu, tapi kan udah cemplung ke YouTube. Makanya pas begitu saya lihat, wih keren juga nih Mas Ari Lasso main YouTube. Tapi gitu. kan ingin jadiin Om Sule lah sama siapa? Siapa? Itu loh yang partnernya Om Sule yang 11 tahun. Lupa namanya. Sampai lupa. Siapa? Sultan itu loh. Raffi. Bukan. Baimong. Satunya tetanggaku. Kok lupa? Tadi gue sebutin namanya kok di awal. Rigen. Bukan. Yang kacamataan. Tono. Bukan. Melvin. Melvin. Otaknya tuh Melvin. Iya. Andre. Iya, kan Kang Sule, Andre yang berjasa menaikkan YouTube-ku lah. Yang beneran. Kita kan sama-sama lah Mas Ari lah gitu. Tapi kan yang kita nilai itu kan bukan dari sisi berhasil dan enggaknya, tapi niatnya itulah. Iya. Itu ya waktu itu nggak ada kerjaan. Okay. Bener-bener tidak ada nyanyi sama sekali Om Sule. Pas pandemi berarti? Iya. Oh, bayangin biasanya seminggu tuh bisa 3-4 kali keluar kota, di Jakarta bisa sehari 2 gitu ya. Tiba-tiba berhenti. Mau ngapain? Kita kan orang aktif ya, otak produktif. Masa cuman bengong gini. Ini bukan masalah penghasilan atau apa, bukan ya. Hasil juga jauh lah. Gak bisa diem lah. Gak bisa diem. Ngapain ya? Udah bikin terus ketemu lah dengan Andre, dengan Kang Sule, Raffi, gitu-gitu. Dan sampai sekarang tuh punya program sendiri ya kan. Yakin kalau itu dari orang-orang lihat dari YouTube? Itu gue juga bener-bener nggak nyangka beneran gue nggak nyangka. Kok bisa gue dibikinin program, satunya kayak vlog itu, satunya ada show itu yang ada nyanyi sama ada ngobrol-ngobrolnya. Bener-bener nggak nyangka lah, bener-bener nggak nyangka. Kok bisa perjalanan pandemi ini ya bawa hikmah membawa gue ke situ gitu loh. Gue lakukan aja semaksimal gue bisa. Karena kan belum tentu juga kalau misalkan Mas Ari nggak bikin YouTube pada waktu itu. Bener. Iya kan? Iya bener. Orang juga nggak notice gitu untuk lihat Mas. Oh ternyata Mas Ari hancur ya gitu. Juga ya gitu kan? Ternyata apa? Ini juga ya gitu. Ininya itu apa, dijelasin coba. Cukup sayang tahu lah. Gak enak. Ini tuh apa maksudnya? Gua gak enak loh ini gua. Orang Indonesia tuh kan sensitif orangnya. Nanti kalau misalkan salah ngomong, ini tuh apa maksudnya? Lucu. Nah, ya, ngocol. Bisa. Ngaco. Ya bisa. Atau gendeng. Gila. Gendeng sih. Tapi bener kan? Bener memang. Gue juga punya gue bersyukur bisa berteman dengan semuanya, itu gue bersyukur. Iya. Jadi apa yang kita raih di kehidupan itu nggak perlu kita bawa-bawa di dalam pergaulan. Betul. Pencapaian kita sebagai penyanyi bla 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 itu cuman predikat yang tidak menghidupi kita.
Yang tidak membuat kita itu bisa terus berada di titik itu. Yang bisa itu adalah apa yang kita kerjakan sekarang. Oke. Misalkan dikasih Sule legend. Legend doang, nggak pernah main. Gak pernah kerja. Lu mau bawa kemana-mana tuh legend. Lu bawa legend. Ke sekolah gitu. Legend nih, nggak bayar sekolah? Enggak. Makan di restoran. Iya. Legend bro. Gak bayar. Gak bayar, gak juga, tetep bayar. Bayar, iya benar. Sakit gitu kan. Dok. Legend. Masa bayar pakai kata-kata legend le? Ya itu kita hargai, orang menyematkan itu. Tetapi kita sebagai manusia masih muda juga, ya kita kerjain apa aja asal itu baik gitu ya. Mungkin itu orang-orang yang sangat fanatik banget sama Mas Ari tentang permusikan itu. Iya. Kan itu sempat ramai juga kan di sangat le. Iya. Ini maksudnya gimana sih Mas Ari lagu gini gitu. Ya tapi akhirnya orang menyadari. Ya begitu gitu. Nanti target gue berikutnya Ariel. Oke. Kita jebak Ariel. Masuk ke dunia ini. Tapi udah. Kemarin baru sekali. Tapi kan dia udah mengeluarkan kelucuan. Gitu. Gimana? Ini lagi dalam rangka. Dalam rangka ini. Siapa lagi kira-kira yang berpotensi? Siapa ya? Padli Padi. Ya. Kita coba. Tapi memang, Om Sule, gue emang dasarnya, ini gue nih belum pernah ngomong nih mungkin dimanapun. Gue itu memang dari kecil emang tukang disuruh cerita. Nah, gue baru menyadari. Jadi kalau kumpul nih Natal nih, Natal nih, gue datang nih. Nah, ini rame nih, Ari datang nih, keluarga ngumpul nih. Cuma disuruh gini, Ri, dulu kejadian yang waktu kita makan terus besoknya sakit perut tuh gimana? Nah gini cerita, orang ketawa, di Dewa ternyata gue gitu juga. Berarti udah ada basic dari situ, cuman nggak sadar Mas Ari. Nggak sadar, dan Mas Ari penyanyi gitu. Dan gue juga terus terang punya, jujur nih gue baru ngomong ini. Gue tuh juga nikmat, merasa nikmat, ketika merasa happy, merasa hidup. Kalau gue yang lucu lah gitu, terus orang ketawa tuh gue juga menikmati. Senang. Iya. Berarti udah ada rasa suka itu. Makanya pas bisa Mas Ari itu dikatakan satu penyanyi yang bisa bermain komedi. Kayak Andre lah gitu. Andre itu enggak siapa ya? Jangan sebut nama itu. Enggak enak. Jadi aku tapi emang kelihatan Mas, memang menikmati Sol. Dulu gini, gue tuh dulu tontonan gue Sri Mulat. Ya. Kelihatan kok Mas. Lihat dari maksudnya ya bisa, itu artinya bisa kalau Mas Ari akan meneruskan di dunia ini. Minimal basic ada gitu. Artinya lempar-lemparan juga kan tahu karena sering nonton komedi. Iya, tapi ya tidak secepat itu. Buktinya tadi mau ngomong Dani aja macet juga kan. Ya kan belum. Andre juga dulu gitu. Macet juga ya? Iya, anjing ini macet, diam, tiba-tiba hilang. Hah, Andre kemana? Gitu, sama gitu. Jadi berarti pas dong kalau suka cerita, karena kayak kemarin Ariel juga aku tuntut untuk membuat cerita lucu. Jadi di sini, Mas Ari, aku mau bikin judul Ariel so lebih lucu dari Ariel. Ayo. Orang, gue nih. Nggak, satu cerita pasti ada, tahu dong, cerita-cerita anekdot atau apa. Ada. Ya, apa daripada kita ngomongin yang lain-lain kan mendingan cerita nggak lucu. Nggak apa-apa, kita usahakan lucu. Beneran. Apa ya tiba-tiba ya? Nah ini. Apa ya? Kok blank gua tiba-tiba. Cerita-cerita yang receh juga nggak apa-apa, cerita yang ada gitu Mas Ali. Aku pancing dulu ya. Ya. Ini cerita yang udah ada, cerita Kang Ibing. Oke. Ya. Cerita Kang Ibing dulu. Jadi ada orang naik Gue tahu Kang Ibing. Ya, almarhum ya. Itu dewa komedi di Bandung lah. Iya. Ada orang naik tiang listrik. Udah naik, turun lagi. Terus naik lagi, turun lagi. Dokternya kan ngeliatin, kenapa? Terus banyak temen yang ngikutin, naik lagi, turun lagi. Udah banyak tuh.
naik turun. Dokter bingung kan, ini kenapa? Tempat di rumah sakit jiwa kan. Kenapa orangnya naik tiang listrik turun lagi, tiang listrik turun lagi. Dokternya penasaran kan, apa ya? Naik. Pas begitu naik, ketawa dia. Oh pantesan dia naik turun ketawa, naik turun ketawa. Ternyata di atas bacanya, ini adalah tiang listrik. Masih bingung gue. Oh ketawa karena baca itu. Iya, kan itu udah tahu tiang listrik. Terus ada bacaan tiang listrik. Ini tiang listrik gitu. Jadi naik baca ini tiang listrik. Dia ketawa menyesal. Dokternya gila juga berarti. Iya, jadi dokter pas begitu lihat dokternya juga ketawa dokternya juga gila. Itu. Cerita ya, apa ya? Pancingan lah. Aduh, apa ya Zul ya? Yang ingat aja. Tiba-tiba blank gue tuh cerita biasanya suatu keadaan aja. Pernah gak ada cerita lucu lah, nggak apa-apa, jangan cerita yang receh atau apa. Cerita dewa aja ya. Boleh. Cerita dewa. Ini lucu nih. Mungkin. Jadi pada suatu saat kita pergi ke Dufan. Dewa ke Dufan. Iya. Break rekaman. Iya. Ini denger Dufan aja dong. Dewa ke Dufan udah ketawa. Udah lucu. Tengah-tengah rekaman kita ke Dufan. Karena ngerasa rekaman hari itu nggak enak. Kita butuh hiburan. Itu ke Dufan pertama kali semuanya. Nah di Dufan itu ada satu teman kita yang paling kaya. Drummer kita. Yang kalau makan bareng itu nggak pernah mau keluar duit. Katanya nggak ada duit. Pas kita naik Halilintar ya. Halilintar. Wah naik. Terus dompet dia jatuh. Dompet gue jatuh. Ya teman, udah nggak ada duit. Ya kok ngapain sih bingung. Ada duitnya 200.000. Loh kemarin katanya nggak ada duit. Ketahuan dulu. Sejak itu tiap kali kita makan, kita suruh dia bayar. Makan kan zaman itu kan 6.000, 5.000 masih gitu. Jadi biasanya kalau misalkan dia bayar nggak ada, dompet gua kosong. Nggak ada, gua nggak ada kosong. duit. Begitu dompetnya hilang panik. Kita tenang berlima. Ngapain panik? Oh sampai satu lagi, menyangkut beliaunya lagi. Ini mungkin lucu banget. Wah ini legend. Sampai akhirnya tiap kali kenalan begitu. Ini kita di kereta nih, baru album 1 mau rekaman album pertama mau manggung di Bogor. Nggak ngetop lah Le. Album pertama zaman itu nggak ada infotainment. Yang tahu Dewa itu juga cuman pendengar Dewa doang. Nggak terkenal sama sekali. Kita ke mall juga nggak ada yang tahu kita gitu. Kita ngobrol di restorasi kereta nih. Gua, Wawan, drummer tuh, Andra sama satu kru ngobrol. Terus ada bapak-bapak di ujung. Ngelirik kita gitu. Ngelirik gini. Wawan GR. Wawan ini GR. Oh tahu gue nih. Wah, set gini. Bapak itu ngedekat lah. Mas, gini kan. Wawan dengan gagahnya. Wawan Dewa. Mau pinjem korek. Terus Wawan nih ngomong begini. Gua pikir kenal. Itu gitu. Nah, gitu. Nah, gue sering disuruh menceritakan yang begitu-gitu. Iya, benar. Itu lucu sih. Begitu-begitu. Iya, lucu. Ya kejadian-kejadian yang kita lalui juga alami. Gue ceritain lagi kayak gitu-gitu itu lucu. Iya. Sama kayak si Andre. Kan kalau misalkan di Jakarta atau apa orang tahu lah ya kan itu. Suatu saat ke pelosok. Set, udah. Ada yang minta foto. Oh iya gitu. Mas Sule foto. Foto. Pas begitu Andre, Mas foto Mas. Nah, udah. Wah, dia kira kan tahu kan. Makasih Mas Ikang Pauji. Loh jangan salah. Ya, kita cerita itu ya. Ini belum pernah nih. Oke. Nih. Gue ke Surabaya, ke Jogja nih. Dapat di bisnis. Iya. Di bisnis. Gue di satu D ya, pojok 1D ya, kan A B C D ya, 4 doang ya kalau di bisnis. Gue pojok. Datang pastor.
Gue udah duduk gini kan, duduk mendiam, dudukin. Dia duduk sebelah gue. Saya pengagum lagu-lagu Anda. Dulu waktu ke Nusa Tenggara, gue pikir mulai salah nih orang sih. Gue belum pernah ke Nusa Tenggara. Oh iya, ya kita hormatin aja. Ya. Oh iya, Terus, gimana Mas sekarang? Ya masih nyanyi Pak. Ini mau kemana? Ke Jogja ada acara nyanyi. Ya. Saya Mas mengagumi Anda itu dari dulu lagu-lagu nih. Tapi satu yang paling berkesan buat Anda, buat saya. Oh ya Pak, gue udah pasti salah sih. Udah ngerasa Mas Ari? Dari awal nggak nyambung. Iya. Cuman kita berusaha menghormati aja. Iya, benar. Pembicaraan. Gue udah mau tidur aja sebenarnya gitu. Iya. Saya paling suka lagu Mas yang Negeri di Awan. Katon Bagaskara. Pak, saya Ari Lasso, Pak. Saya Ari Lasso. Bukan Mas Katon. Bukan. Dan sepanjang penerbangan kita diam sama-sama. Satu lagi. Oh, boleh, ayo. Seorang kolonel. Wah, ini ya udah kita cerita lucu aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ini momen serius, momen sakral. Istilahnya tuh suasana sakral, tapi salah, tapi dia ngotot. Gue datang di acara peluncuran bukunya Pak Ria Mizat Triakudu waktu itu. Jenderal tahu kan Ria Mizat. Gue sama Dani. Gue lagi ngobrol sama Dani, tiba-tiba seorang militer gitu berpakaian safari gitu datang tiba-tiba nepok. Kemarin kalau nggak gue amanin rubuh panggung. Oh iya Pak, keluarin kartu nama. Sensor apa enggak ya? Oke. Gue main di Brawijaya itu udah 2 tahun lalu. Kemarin tuh masyarakat udah, waduh gila itu kalau nggak gue amanin bahasa Jawa. Oh iya Pak. Kak, iya gue. 2 tahun yang lalu gimana? Minggu lalu dia bilang. Dani menengahi. Bukan Pak. Yang minggu lalu itu Dewa. Penyanyinya Once. Ini Ari Lasso. Tapi kan dia malu udah ngomong gitu. Tahu gak dia ngomong? Penyanyi juga kan tapi kan. Terus dia pergi. Gue cerita gitu banyak lah di daerah-daerah. Udah foto-foto bareng, cekrek di toko gitu. Foto. Cerita gini. Mas siapa ya? Cuman gara-gara satu orang minta foto, dia ikut minta foto. Yang lain foto, cekrek terus. Mas ini siapa? Pernah ngalamin gitu? Oh pernah, di Lahat. Nah ini pernah di Lahat nih. Jadi gue bantu kakak ipar gue yang kampanye. Gue tinggal di sana. Kita masuk ke pelosok desa. Disambut tari-tarian disambut. Ibu-ibu datang bawa anak. Coba gini. Artis. Foto. Ya, gue peluk gini. Mas namanya siapa, Mas? Gue jawab aja. Andri. Sumpah gue ngomong, Andri, main film apa? Bangkit dari kubur. Itu mereka yang tahu karena ada artis tuh, tapi nggak tahu siapa. Yang penting foto dulu. Karena dia bawa anak-anak berhasil menembus kerumunan. Itu satu desa ketawa lah, wah gitu. Sering lah kayak gitu. Jalan di mall, dada gue dipukul tiba-tiba. Tap ini kan. Sombong banget. Gue kaget kan. Ya Mas. Lo sombong banget sih lo. Loh. Lilo, gue bukan Lilo. Oh, sorry, Adi Adrian ya. Serius, tidak kasar. Adi Adrian pesulap. Bukan, Adi Adrian pemain keyboardnya kelas. Iya benar. Ntar munculin sih gambarnya. Iya. Lilo. Bener, gue inget di FX tuh. Lilo pakai kacamata juga kan? Iya, kan kacamata gondrong. Iya. Dipukul gini. Sombong banget. Hah? Gue bilang, iya kenapa Mas? Lo lupa sama gue? Loh, gue bukan Lilo. Oh sorry, Adi Adrian ya. Salah juga ya.
Pasti kalau tuang cerita banyak lah cerita-cerita ya. Oh, kalau band kejadian banyak. Pasti ya. Banyak. Nanti kita bahas lagi. Biar kesini lagi. Ya, penasaran nih orang ini. Kan ini belum pernah diceritain nih. Yang boleh. gini-gini disumpah nih. Ada lagi masih ada. Enggak, yang tadi Oh, itu. yang tadi. Iya, belum ada. Ya makanya Itu banyolan internal Iya. kita tuh. Makasih loh. Benar. Makasih loh Mas Eri loh. Makasih loh. Katon. Aduh. Pokoknya 3 orang itu. Hmm. Katon, Iya. Lilo, sama Adrian. Adrian. Iya. Ada satu lagi sih, tapi Ada lagi. aduh ini parah sih. Parah. Di Bali. Ada satu lagi. Gue tuh bingung, apa emang gue semirip itu dengan orang-orang gitu ya? Iya. Lagi di Bali gue lagi jalan. Sama anak gue sama istri gue kan. Di Bali. Tiba-tiba begini. Ke anak gue, aduh, lagi nggak kuliah di London ya? Kan gue bingung, jauh banget gitu. Nyangkanya siapa? Siapa? Tahu nggak gue dipikir siapa? Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, dipikir gue itu Erwin Gutawa dan anaknya itu Serina lagi kuliah di London. Kan jauh banget kan? Apa iya sih gue Iya. semirip itu? So, Edwin ada. Erwin Gutawa. Ada. Beneran ada Mas. Katon? Katon enggak. Edwin Gutawa udah. Lilo? Lilo enggak. Tapi kalau panjang iya ada dikit. Mungkin orang inget-inget sahur-sahur gitu kali ya. Iya. Iya, kayak sama-sama penyanyi, Jadi mungkin di jangan musik. disangka semuanya ceritanya manis. Yang pahit-pahit banyak kayak gitu. Iya. Oke, kalau begitu hari ini kita mendapatkan cerita-cerita pahit ya dari Mas Ari Lasso yang belum Pahit pernah yang bisa diceritakan. ditertawakan. Iya, untuk menyenangkan orang banyak supaya imunnya juga naik. Naik, ya. Mas Ari Lasso terima kasih sudah Terima hadir di kasih. Sulpod. Thank you juga Sule. Tetap berkarya Dimanapun dimanapun kita berada. kita berada. Sampai ketemu di Ada Show. Sampai ketemu di Alas and Friends. Ari Lasso and Friends. Mudah-mudahan yang nonton banyak terhibur. Heeh. Amin. Tetap Ari Lasso TV di subscribe. Oh iya, subscribe ya. Kapan main ke rumah lagi nanti? Kita bikin kasus lagi. Boleh, tapi waktu itu saya tidak boleh main dulu. Karena sedang bahaya. Oke, Mas. Makasih Mas Ari Yuk, Lasso. sama-sama, Isi, yuk. Tilu Rengse.